Swipers, kembali lagi di episode Pharmakepo Special Sharing bersama PKPA. Pada episode kali ini, kita akan bahas tentang obat kortikosteroid, khususnya metilprednisolon. Apa sih obat ini dan kenapa banyak banget yang pakai? Tapi, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apakah ada efek samping yang perlu kita waspadai. Yuk, kepoin bareng aku, Dina, mahasiswa profesi apoteker Universitas Indonesia. Hanya di Pharmakepo, kepoin abis farmasi. Kortikosteroid adalah obat yang meniru hormon alami yang diproduksi oleh kelenjar adrenal kita, yaitu hormon kortisol. Hormon kortisol ini punya peran penting seperti menjaga fungsi imun, regulasi metabolisme dan stres, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu respon inflamasi atau peradangan. Saat tubuh kita mengalami peradangan seperti nyeri, bengkak, kemerahan, atau gatal, kortikosteroid bekerja untuk mengurangi gejala-gejala tersebut. Cara kerjanya adalah dengan menghambat proses inflamasi dengan memblokir jalur inflamasi dan menekan produksi enzim yang berkontribusi terhadap terjadinya inflamasi, sehingga tubuh bisa kembali pulih lebih cepat. Jadi, kalau kamu merasa peradangan mengganggu, kortikosteroid bisa jadi solusi untuk mengurangi rasa tidak nyaman itu. Ada banyak jenis kortikosteroid yang sering digunakan dalam pengobatan seperti prednison, dexamethasone, fludrocortisone, dan metilprednisolon. Nah, sesuai bahasan kita di episode ini, yuk kita bahas lebih dalam soal metilprednisolon. Metilprednisolon merupakan salah satu jenis kortikosteroid yang sering digunakan untuk menangani peradangan dan penyakit autoimun. Metilprednisolon ini bekerja dengan mengurangi peradangan dan menekan respon sistem kekebalan tubuh. Karena itulah, obat ini sangat efektif untuk kondisi seperti radang sendi, lupus, atau alergi berat. Metilprednisolon sendiri tersedia dalam beberapa bentuk yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan pengobatan seperti tablet atau kapsul yang dikonsumsi untuk penyakit sistemik seperti alergi atau asma, injeksi yang diberikan langsung untuk menangani nyeri sendi atau peradangan parah, topikal dalam bentuk krim atau salep yang dioleskan langsung pada kulit untuk kondisi lokal seperti eksim atau ruam, inhalasi untuk masalah pernapasan seperti asma atau rinitis alergi. Konsumsi harian metilprednisolon bergantung pada kekuatan dosis yang direkomendasikan, yaitu pada rentang 4 hingga 48 mg per hari. Metilprednisolon juga direkomendasikan untuk dikonsumsi setelah makan untuk menghindari efek gastrointestinal. Tapi, ingat ya, obat ini termasuk dalam kategori obat keras yang hanya bisa dibeli dengan resep dokter. Nah, swiper tahu nggak? Jika beredar informasi metilprednisolon ini memiliki efek samping yang bisa menaikkan kadar gula dan tulang keropos. Sebenarnya itu benar nggak sih? Yuk kita bahas satu persatu faktanya. Pertama, efek samping tulang keropos. Swipers, ada satu istilah yaitu glukokortikoid induced osteoporosis, yaitu keadaan osteoporosis yang disebabkan oleh obat kortikosteroid seperti metilprednisolon. Kenapa itu bisa terjadi? Karena metilprednisolon dapat menghambat penyerapan kalsium dalam tubuh yang sangat penting untuk menjaga tulang tetap kuat. Selain itu, metilprednisolon juga dapat menurunkan nilai densitas mineral tulang. Jadi, memang benar, jika metilprednisolon dikonsumsi dalam waktu lama, bisa berisiko menyebabkan tulang menjadi lebih rapuh. Kedua, kadar gula darah naik. Obat ini juga bisa mengganggu kerja hormon insulin dalam tubuh yang berfungsi untuk menyerap gula dari makanan dan menjadikannya energi. Hal ini muncul karena adanya efek peningkatan resistensi insulin serta penurunan produksi dan sekresi dari insulin. Nah, jika ini terjadi dalam jangka panjang, kadar gula dalam darah bisa meningkat, yang tentu saja nggak baik untuk kesehatan. Sebagai apoteker, ada beberapa edukasi yang perlu diberikan kepada pasien yang mengkonsumsi obat ini untuk meminimalkan risiko efek samping dari prednisolon seperti
Hindari konsumsi jangka panjang. Jika enggak diperlukan, usahakan untuk tidak mengkonsumsi obat ini terus-menerus dalam waktu yang lama. Konsultasikan dengan dokter untuk menentukan durasi penggunaan obat yang tepat. Konsumsi vitamin D. Vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium dengan lebih baik. Jadi, pastikan kamu cukup mendapatkan vitamin D jika menggunakan metilprednisolon dalam waktu yang lama. Perhatikan konsumsi gula. Jangan sampai konsumsi gula berlebihan, karena itu bisa mempengaruhi kadar gula darahmu, terutama kalau kamu sedang mengkonsumsi obat ini. Jadi, teman-teman, metilprednisolon memang efektif untuk mengatasi peradangan dan penyakit autoimun. Tapi, pastikan penggunanya sesuai dengan anjuran dokter ya. Jangan ragu untuk bertanya ke apoteker atau dokter jika ada pertanyaan lebih lanjut. Info penting untuk para farmasis. Sekarang, kamu bisa meningkatkan keahlian dan pengetahuan melalui webinar dan micro-learning ber-SKP Kemenkes secara gratis. Untuk tahu info lebih lanjut, segera download aplikasi SwipeRx di Google Play Store atau App Store di HP kamu. Dan jadilah yang pertama tahu tentang semua kesempatan ini. Sampai di sini dulu ya Swipers untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke rekan sejawat farmasi yang kamu kenal ya. Sama nyalain juga lonceng notification-nya supaya bisa dapat notifikasi konten-konten kefarmasian yang terbaru dari SwipeRx Indonesia. Tetap jaga kesehatan ya. Farma Kepo, kepoin abis farmasi. Swipe RX.